Wigenam astu namo sidam. Om Anu Badrah Kertawo Wiantu Wiswata. Om Swastiastu. Sahabat Dharma, bersama saya Kadek Mira Juliana dari Pasraman Non Formal Semarang-Rateh, Buleleng, Bali. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Tidak Ada Kedamaian Tanpa Cinta Kasih. Cinta kasih berasal dari kata cinta dan kasih, di mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Secara harfiah, kata cinta mengandung pengertian dari suka, terpikat, rindu, dan kasih sayang. Sedangkan kata kasih mengandung pengertian dari perasaan sayang. Karena suka atau cinta juga berarti belas kasihan. Jadi, cinta kasih mengandung pengertian dari suatu kerinduan yang mendalam atau rasa kasih sayang yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu peduli sesamanya dengan hidup saling kasih mengasihi. Hal ini merupakan kondisi kesadaran yang sangat tinggi karena manusia yang dilahirkan ke dunia adalah makhluk yang paling utama dan mulia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia di dalam hidupnya dituntut untuk selalu bereksistensi dengan hidup saling kasih mengasihi satu sama lain. Dengan sikap demikian, hidup akan menjadi harmonis, damai, dan bahagia sesuai dengan tujuan agama Hindu itu sendiri, yaitu Jagadita dan Moksa, kebahagiaan jasmani, rohani, dunia, dan akhirat. Sahabat Dharma, yang menjadi objek dari cinta kasih adalah semua ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa yang dapat digolongkan sesuai dengan tingkatan kemampuannya, yaitu Eka Pramana seperti tumbuh-tumbuhan, Dwi Pramana seperti binatang, dan Tri Pramana itu manusia itu sendiri. Ajaran cinta kasih dapat diwujud nyatakan dalam interaksi sosial religius, yaitu manusia dengan manusia pawongan, manusia dengan alam lingkungan palemahan, dan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa perahyangan. Ketiga hal ini dapat dikenal dengan istilah Trihita Karana. Adapun yang mendasari cinta kasih adalah ajaran yang menyatakan bahwa aku adalah kamu. Istilah ini sering disebut dengan Tatwam Asi, yang dinyatakan dalam Kitab Chandogya Upanishad bab 6 sloka 14. Cinta kasih adalah sebuah realita yang tulus lascaria tanpa pamrih. Mengimplementasikan ajaran Tatwam Asi di masyarakat diwujudkan dengan memberikan bantuan-bantuan, baik yang material maupun spiritual, dengan semboyan Gumawa Sukaningrat, artinya menciptakan suasana keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan masyarakat. Aktualisasi ajaran Tatwam Asi ini dapat kita terapkan ke dalam bentuk Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata-kata, dan berperilaku yang baik, yang dilakukan setiap saat kepada orang lain ketika mereka memerlukan bantuan. Cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Di dalam kitab Sara Samuscaya disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama dari hidup. Hanyalah hidup yang bernilai tinggi di dunia. Oleh karenanya, semestinya cinta kasih itu yang harus dilakukan kepada setiap orang. Dalam Bradaranyaka Upanishad 1 bab 4 sloka 10 dinyatakan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman atau Tuhan.
Sedangkan dalam Chandogya Upanishad 3 bab 14 Sloka 3 dinyatakan Sarwam Kalu Idam Brahman, yang artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Di dalam Upanishad juga disebutkan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dengan Atman adalah tunggal. Hal ini berarti bahwa setiap jiwa yang ada di dalam setiap makhluk hidup adalah sama atau tunggal. Untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dapat diwujudkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menekuk nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan kealaman. Dalam Yajurveda bab 32 Sloka 8 dinyatakan Saatah Protascha Wibuh Prajasu, yang artinya Tuhan terjalin dalam makhluk yang diciptakan. Dengan demikian, tidak ada satupun di dunia ini yang lepas darinya. Percaya kepada Tuhan sudah termasuk di dalamnya cinta kasih kepada sesama manusia dan cinta kasih kepada alam lingkungan. Dalam Atharvaveda bab 3 Sloka 30 dinyatakan perkataan pendeta kepada kelompok keluarga. Aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain, seperti anak yang baru lahir dari seorang ibu, agar kita sebagai anak mengikuti kedua orang tua kita di dalam kehidupan yang mulia, dan nantinya sesama saudara laki atau perempuan tidak saling membenci. Di dalam Yajurveda bab 26 Sloka 2 disebutkan Mitrasya Macaksusa Sarwani Bhutani Samiksantam. Mitrasya Aham Caksusa Sarwani Bhutani Samikse. Mitrasya Caksusa Sami Samahe. Artinya, semoga semua makhluk memandang kami dengan mata pandangan seorang sahabat. Semoga kami memandang dengan pandangan mata seorang sahabat. Implementasi ajaran cinta kasih di dalam upacara Hindu di Bali yaitu tradisi, adat, dan budaya yang terangkai di dalam upacara Hindu di Bali tidak terlepas dari ajaran cinta kasih. Sebagai contohnya adalah upacara di hari suci Anggarkase dan Tumpek. Anggarkase atau Anggarkase adalah wujud bakti pada Ista Dewata yang disebutkan hari baik untuk merayakan dan memohon cinta kasih dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang dirayakan setiap 35 hari. Sedangkan upacara lainnya adalah Tumpek. Tumpek Wariga yang merupakan bakti cinta kasih kepada tumbuh-tumbuhan, Tumpek Uye sebagai bukti cinta kasih kepada binatang, serta Tumpek Kerulut. Kata kerulut ini memiliki asal dari kata lulut. Kata ini secara harfiah memiliki arti kasih sayang atau tresna. Oleh karena itulah, tidak heran kalau di dalam pelaksanaannya banyak yang menyebut upacara ini sebagai Hari Valentine ala Bali. Baik sahabat Dharma, untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, setiap orang diharapkan untuk hidup jauh dari rasa kebencian dan saling kasih mengasihi. Mari cintailah semesta, maka semesta akan mencintai diri kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Loka samasta sukino bawantu, sangkan praneng dumadi rahayu. Om Santi 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 Om.